Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nenden Handayani dengan NPM 41224231100425 dari Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Winaya Mukti Bandung. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan magang saya selama magang di kantor Kecamatan Arjasari. Untuk itu, pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang terlibat. Untuk yang pertama, kepada Ibu Dr. Hajah Wina Roslina SE MM CPM, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Winaya Mukti. Yang kedua, kepada Bapak Dodi Tisna Amijaya SEMM, selaku Ketua Kaprodi Manajemen S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Winaya Mukti. Yang ketiga, kepada Ibu Nining Harnani SPD MM selaku dosen pembimbing saya, dan yang terakhir kepada Ibu Nung Nurhayati SIP selaku Kasubag Umum Kepegawaian Kantor Kecamatan Arjasari yang telah membimbing saya di lapangan. Saya mengambil judul laporan magang ini yaitu Manajemen Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan atau Paten Arjasari dalam penerbitan KTP dan Kartu Keluarga. Nah, waktu magang saya selama kurang lebih 3 bulan dari 30 September 2024 sampai dengan 23 Desember 2024. Untuk yang pertama, di sini ada pengantar dari pelayanan administrasi terpadu kecamatan. Paten itu sendiri merupakan suatu penyelenggaraan pelayanan publik di tingkat kecamatan, di mana dalam proses pengelolaannya mulai dari permohonan sampai penerbitan dokumen dilakukan dalam satu loket atau satu meja pelayanan. Penerapan paten ini pertama kali diadakan di Kabupaten Bandung sebagai tindak lanjut pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah. Paten juga bertujuan dalam membantu pemerintahan daerah untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, di sini saya akan menganalisis manajemen pelayanan administrasi terpadu di Kecamatan Arjasari, khususnya dalam proses pembuatan kartu keluarga atau KK, dan juga kartu tanda penduduk ataupun KTP. Nah, untuk selanjutnya, di sini ada profil Kecamatan Arjasari. Kecamatan Arjasari resmi berdiri pada tahun 1999 setelah melalui proses pemekaran dari Kecamatan Pamengpeuk, Kabupaten Bandung. Pemekaran ini dilakukan untuk mempermudah administrasi dan meningkatkan layanan publik, mengingat pertumbuhan penduduk yang semakin pesat dan juga adanya potensi sumber daya alam yang sangat melimpah. Di wilayah Kecamatan Arjasari saat ini memiliki 11 desa, yang mana letak pertama dari desa paling ujung yaitu Desa Batu Karut, dan ujung sebelah timurnya ada Desa Ancol Mekar. Seiring perkembangannya zaman dan juga perkembangan dari tahun ke tahun, perkembangan Kecamatan Arjasari ini memasuki dekade baru untuk tahun 2020 sampai dengan sekarang. Arjasari terus mengalami perkembangan yang signifikan. Pemerintah mulai memfokuskan diri pada upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat dengan membangun lebih banyak infrastruktur kesehatan dan pendidikan. Selain itu, wisata alam semakin berkembang dengan dukungan dari pemerintah dan masyarakat lokal. Meskipun tantangan seperti keterbatasan air bersih masih ada, upaya perbaikan terus akan dilakukan. Secara keseluruhan, sejak berdirinya pada tahun 1999, Kecamatan Arjasari ini telah mengalami perkembangan yang signifikan di berbagai sektor, terutama di sektor pertanian, infrastruktur, dan juga pariwisata. Dukungan dari pemerintah juga dan masyarakat setempat terus mendorong wilayah Arjasari ini menuju kemajuan yang lebih besar. Untuk selanjutnya, ada manajemen pelayanan administrasi terpadu kecamatan atau PATEN. Manajemen pelayanan mengacu pada proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian aktivitas yang bertujuan untuk memberikan layanan berkualitas kepada pelanggan ataupun pengguna. Elemen utama dalam manajemen pelayanan ini meliputi yang pertama ada kualitas pelayanan, kepuasan pelanggan, dan juga loyalitas pelanggan.
Untuk yang pertama, dari manajemen paten ini ialah perencanaan. Perencanaan terdiri dari penentuan jenis layanan, penyediaan sumber daya manusia, infrastruktur, dan juga SOP. Yang kedua ada pengorganisasian yang terdiri dari penugasan aparatur kecamatan itu sendiri berdasarkan tugas dan fungsi masing-masing. Aparatur yang tentunya kompeten, profesional, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat. Dan yang ketiga ada pelaksanaan dengan operasionalisasi layanan berbasis teknologi dan sistem informasi seperti Bandung Digital Service ataupun BDS Kabupaten Bandung yang telah diterapkan di Kecamatan Arjasari. Dan yang terakhir ada pengawasan dan evaluasi, tentunya mencakup monitoring, kinerja, dan survei kepuasan masyarakat itu sendiri. Nah, kemudian saya diberikan tugas selama magang dalam kurun waktu kurang lebih 3 bulan di kantor Kecamatan Arjasari itu. Saya ditempatkan di bagian pelayanan publik yang ditangani oleh Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Arjasari itu sendiri. Selama magang, saya diberikan tugas untuk yang pertama yaitu melayani administrasi kependudukan yang terdiri dari membantu masyarakat dalam pengurusan dokumen seperti KTP, kartu keluarga, akte kelahiran, akte kematian, dan juga surat pindah. Dan juga saya diberikan kepercayaan untuk membantu warga dalam mengisi formulir dan memastikan kelengkapan berkas yang diajukan oleh masyarakat itu sendiri. Tugas yang kedua yaitu pembuatan surat keterangan. Di sini saya membantu proses pembuatan surat keterangan seperti surat keterangan domisili, surat dispensasi nikah, dan atau surat keterangan lainnya. Dan juga di sini saya memverifikasi data yang dibutuhkan untuk penerbitan surat tersebut. Tugas yang ketiga yaitu pengarsipan dan dokumentasi. Meliputi pengarsipan dokumen yang telah selesai diproses dari loket di depan dan juga mengelola dokumen yang masuk dan memastikan tata kelola arsip dokumen untuk menjadi lebih rapi. Dan tugas yang keempat adalah pelayanan teknis lainnya. Di sini saya membantu staf dalam menggunakan alat seperti printer, komputer, atau perangkat lainnya yang mendukung aktivitas pelayanan. Dan juga di sini saya membantu dalam melakukan entry data jika diperlukan seperti melakukan entry data dari survei kepuasan masyarakat di Kecamatan Arjasari. Nah, di sini ada beberapa tugas yang sudah saya kerjakan selama magang dalam melayani administrasi kependudukan, yaitu untuk yang pertama saya berinteraksi dengan masyarakat yang datang untuk berkonsultasi dengan masalah masyarakat itu sendiri. Yang kedua, yaitu membantu proses verifikasi dokumen untuk pencetakan KTP pemula, dimulai dari permohonan untuk perekaman dan juga booking antrian KTP untuk pencetakan. Yang ketiga ada membantu pengadministrasian dispensasi nikah. Di sini saya membantu untuk memasukkan data calon pengantin dalam buku yang sudah disediakan untuk data-data dispensasi nikah itu sendiri. Yang keempat, saya melaksanakan tugas untuk menginput data pada SKM untuk pelayanan eKTP. Yang kelima, saya membantu melayani masyarakat dalam menggunakan aplikasi BDS atau Bandung Digital Service. Nah, untuk selanjutnya di sini ada manajemen Paten Arjasari dalam penerbitan KTP dan kartu keluarga yang telah dilaksanakan oleh Paten Arjasari dalam manajemen prosedur penerbitan KTP dan kartu keluarga itu sendiri. Untuk yang pertama, masyarakat diarahkan untuk mendaftar online terlebih dahulu. Penduduk dapat mengajukan permohonan pembuatan KTP atau KK melalui aplikasi Bandung Digital Service ataupun BDS. Mereka harus mengunggah dokumen yang diperlukan seperti KK lama untuk pengajuan KTP atau surat keterangan lainnya, misalnya akta kelahiran, surat pindah, atau surat nikah untuk pembuatan KK. Yang kedua ada verifikasi dokumen. Setelah masyarakat mendaftar online, petugas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau Disdukcapil akan memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen yang telah masyarakat unggah.
Nah, ya proses yang ketiga yaitu proses validasi. Jika dokumen dianggap lengkap dan valid, permohonan akan diproses lebih lanjut. Jika ada kekurangan, permohonan akan diminta upload ulang untuk melengkapi dokumen tersebut. Terus ada penerbitan dokumen. Setelah disetujui, KTP atau KK dicetak dan bisa diambil di kantor kecamatan, Disdukcapil, dan desa. Di desa di sini hanya beberapa desa yang mempunyai mesin anjungan, jadi tidak semua desa bisa mencetak kartu keluarga. Nah, kemudian ada manajemen paten. Arjasari ini sudah menggunakan aplikasi yang namanya Bandung Digital Service atau BDS. Pada aplikasi Bandung Digital Service ini sudah menyediakan beberapa layanan. Di antaranya, yang pertama ada pembuatan kartu keluarga baru, yang kedua ada kartu keluarga penambahan anggota keluarga, yang ketiga ada kartu keluarga pengurangan anggota keluarga, yang keempat ada kartu keluarga rusak ataupun hilang, yang kelima pembuatan KTP pemula atau perubahan elemen data KTP ataupun perubahan lainnya. Yang keenam, ada pembuatan akta kelahiran, dan yang terakhir ada pembuatan akta kematian. Di BDS ini juga bisa mengajukan untuk surat keterangan pindah antar kota ataupun luar kota. Nah, untuk selanjutnya, di sini saya sudah menganalisis bagaimana manajemen pelayanan administrasi di Paten Arjasari ini dalam penerbitan KK dan KTP. Untuk yang pertama yaitu ada reliability ataupun kehandalan, di mana dalam reliability ini dilihat apakah birokrasi yang ada pada pelayanan administrasi terpadu kecamatan sudah dapat melayani administrasi kependudukan dengan baik kepada masyarakatnya, dan juga dilihat apakah birokrasi sudah menaati SOP yang telah ditetapkan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakatnya. Untuk pembuatan KTP dan juga kartu keluarga, itu sendiri birokrasi yang ada di pelayanan administrasi terpadu kecamatan sudah memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakatnya, yang dimana jika ada masyarakat yang akan menguruskan KK ataupun KTP-nya pasti dibantu langsung oleh petugas, dan petugas pun akan memverifikasi dan akan mengklasifikasikan terlebih dahulu terkait berkas dari pemohon dan melihat permasalahan tersebut terkait jenis pencetakan kartu keluarga dan akte kelahiran apa yang pemohon inginkan. Yang kedua ada kepercayaan, di mana dalam teori ini merujuk pada pengetahuan dan kesopanan dari para birokrasi serta kemampuan mereka untuk menimbulkan rasa percaya dan yakin dalam menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan administrasi yang diberikan. Sebagaimana yang ada di pelayanan paten kecamatan, pegawai harus dapat memberikan penjelasan kepada masyarakat dengan penjelasan yang sopan dan bijaksana agar masyarakat merasakan kenyamanan, yakin, dan percaya bahwa permohonan yang mereka ajukan akan dapat diterima dengan baik dan segera diberikan solusinya. Untuk yang ketiga ada tampilan, di mana dalam teori ini menjelaskan tampilan merujuk pada fasilitas fisik, peralatan, dan penampilan dari para pegawai yang ada di pelayanan administrasi terpadu kecamatan, yang dimana dimulai dari kebersihan kantor. Saya melihat dan memperhatikan langsung bahwa di pelayanan administrasi terpadu kecamatan ini memang sangat menjaga kebersihan dan kerapihan dari mulai pagi sebelum pelayanan dibuka, istirahat siang, serta saat setelah pelayanan berakhir. Bagian kebersihan sangat tanggap sekali dalam menjaga kebersihan dan kerapihan di pelayanan tersebut demi terciptanya kenyamanan. Nah, selanjutnya ada empati. Dimensi ini merujuk pada sebuah mana tingkat pemahaman atau simpati serta perhatian secara individual yang diberikan oleh Paten Arjasari ini kepada masyarakat. Dari yang saya lihat, pegawai yang ada di pelayanan ini sangatlah peduli dan perhatian terhadap lingkungan sekitar, yang dimana pegawai saling bahu-membahu dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakatnya dan saling bekerja sama untuk meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat. Nah, untuk pembahasan yang terakhir ada refleksi diri. Refleksi diri yang saya lakukan selama magang adalah observasi seputar informasi pelayanan publik, pelayanan terhadap masyarakat,
dan kegiatan di lingkup kecamatan, sehingga kegiatan ini menambah pengetahuan yang dapat dijadikan bahan pembelajaran dan evaluasi terhadap saya dan pegawai kecamatan itu sendiri. Dengan dihadapkan secara langsung permasalahan-permasalahan yang ada, selain itu melalui kegiatan magang, saya memperoleh kesempatan untuk mengembangkan keterampilan yang dimiliki sehingga dapat dijadikan bekal ketika memasuki dunia kerja. Selama melaksanakan magang di Kecamatan Arjasari, saya memperoleh pengalaman berharga dan pengetahuan yang luas tentang pelayanan publik. Hal-hal yang menurut saya bisa diambil dalam refleksi diri ini ialah yang pertama yaitu pengembangan kemampuan dengan memperoleh kesempatan untuk mengembangkan kemampuan komunikasi, kerjasama tim, dan manajemen waktu. Yang kedua ada pelayanan publik. Memahami pentingnya pelayanan publik yang efektif, efisien, dan ramah kepada masyarakat. Yang ketiga ada komitmen dan disiplin. Di sini saya memahami pentingnya komitmen dan disiplin dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Dan yang terakhir ada penggunaan teknologi. Di sini saya memperoleh pengetahuan tentang penggunaan teknologi dalam pelayanan publik, khususnya pada aplikasi Bandung Digital Service. Sekian presentasi dari hasil laporan magang saya selama di kantor Kecamatan Arjasari. Di sini saya akan menyimpulkan seluruh laporan magang saya. Dalam pelaksanaan magang ini, saya mendapatkan banyak pengetahuan secara nyata dalam menerapkan ilmu yang diperoleh di bangku kuliah sehingga dapat dipraktikkan secara maksimal dan optimal ketika melaksanakan magang. Selain itu, kuliah kerja magang sebagai sarana bagi mahasiswa untuk mengenal dunia kerja secara nyata sekaligus mengenal lingkungan dan kondisi kerja yang nantinya akan dihadapi mahasiswa setelah lulus kuliah. Berdasarkan uraian dalam laporan magang, saya dapat memperoleh pengalaman untuk mengetahui bagaimana manajemen pelayanan administrasi kependudukan yang diterapkan oleh pelayanan administrasi terpadu Kecamatan Arjasari. Sekian presentasi yang dapat saya jabarkan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam pemaparan materi ini. Semoga ada manfaat untuk kita semua, khususnya bagi saya sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.